Dipertemukan. Halo Kak Karipa. Sini kita pasang sulit. Apa kita mau laporkan itu Dende? Saya kira rutinitas saya ini Super Bowl ini Oh Tribuners. iya di. Terus. Apa miring di? Itu tahu Tribuners, besok kan kembali Liga Inggris menyapa kalian-kalian pencinta sepak bola Liga Inggris toh. Oh. Dan ada big match antara Leicester City melawan Arsenal. Iya iya. Iya. Ini kita lihat nih kau cai sampai tak guling-guling ini ya. Kurang kenapa kan tak guling-guling kamu itu deh. Iya. Nah ini kan Kok ini Arsenal ini yang sempat di awal musim di papan bawah klasemen, pelan-pelan naik. gitu. Iya. Saya bilang aja. Ya sekarang sudah suara itu. sekarang sudah lah ada di urutan 10 besar naik ke 7 besar begitu toh. Tahu. Makanya ulasan lengkap ini Tribuners terkait dengan preview pertandingan Leicester melawan Arsenal. Kita ulas tuntas ini Tribuners untuk kebutuhan pembaca. Yes. Dan kita akan mengulas terkait dengan kehadiran Jamie Vardy. Ini kan salah satu striker andalannya Leicester yang sempat membawa Leicester menjadi juara tahun 2017 lalu. Jadi Betul. Dan dia juga kapten tim nih. Aserton dipercaya di. Iyalah. Usianya sudah 34 tahun tapi masih top chair ini cetak gol. Jamie Vardy. Rata-rata dia punya nilai itu 7 poinnya setiap pertandingan. Wah, Tetap atau dia anak mantap. orang. Ini 2 kali dia man of the match. Iya, dari 9 pertandingan yang sudah dimainkan. Jadi memang dia roh permainan dari Leicester City. Keren jadi. Keren ini. Yang lebih keren lagi itu kalau Apa itu? satu ada big match juga. Oh. Oh ini yang ditunggu-tunggu sedang. Nan udah bisa kan? Ya itulah kita biar pekan lalu di babat habis 5-0 sama Liverpool. Iya Kak. Sama-sama tim yang lagi kalah ini Tribuners ini 2 ini. Dia akan ketemu Tottenham Hotspur melawan Manchester United. Kalau di sini kalah lagi ya, wassalam pelatihnya nih. Ini mau oleh Gunnar Solskjaer ini. Sudah siap nih para pemain para pelatih pengganti. Antonio Conte digadang-gadang jadi pelatih berikutnya. Kalau bagus lah mau materi tim nah. Iya. Numpuk-numpuk bintang di situ. Nggak tahu mau diapain. Nah, bayangkan ada Ronaldo, ada Edinson Cavani, ada siapa lagi Marcus Rashford. Iya. Tumpuk-tumpuk di situ ada Fernandes, ada siapa Pogba. Tidak ada pilihan, ada semua nih. Asli. Di belakang saja ada Harry Maguire, ada Rafael Varane, ada Luxo, ada lagi Wan Bissaka. Kiper Namo iya. Apa mah? David De Gea itu bisa ada kebobolan 5 gol. Nah, itu ulasan kita untuk halaman 1 besok. Jadi big match Tottenham Hotspur melawan Manchester United. Kita jago ke mana kira-kira kakak kecil? Tetap bisa ya Manchester United karena Nando. Oh deh. Tapi biar minggu lalu dibabat sama Liverpool. Iya kau. Padahal dua-dua itu klub andalanku itu. Oh begitu. Tapi karena faktor Nando ini. Sudah deh, kita lupakan dulu Manchester United. Iya. Nah, kita nih ke Liverpool ini yang lagi hot-hotnya ini Tribuners. Iya ini. Soccer Hot News besok Tribuners fokus kepada preview pertandingan Liverpool melawan Burnley. Ini yang kasih pabangka-bangka Nando. Bayangkan baru main 9 pertandingan sudah cetak 10 gol nih. Dede. Nah, kan? Ini mantap. Bagus 10 iya, 9 pertandingan sudah dimainkan baru masuk ke poin 10 dia sudah cetak 10 gol. Wih. Ini Hat-trick dibilang. kemarin waktu Iya, Di. Ini dibilang tahu anunya. mau salah. Bapaknya tidak salah mentong kasih nama. Iya, biar mau namanya salah nih. Iya.
Ternyata dia tidak salah, memang punya nama salah. Iya. Mau salah, Muhammad salah. Anda nih ada berpulih ini ya. Aduh. Ini nanti pemain termahal nanti. Saya khawatir bisa jadi pemain terbaik dunia ini. Iya betul. Kalau Messi sama Ronaldo sudah turun-turun, dia Wasmi ini dua iya. betul. Akan bisa menjadi pemain Afrika pertama ini. Ballon d'Or. Itu lama-lama aku cita-citakan juga aku dapat. Ya. Masa? Begitu. Nah, bukan ini pemain bola? Itu bagaimana caranya? Dibeli mami anunya tuh trofi palsu. Oh iya, kodok ada kan dijual itu. Bah, Biar mau plastik. ini online banyak nama. Oh iya deh. Di Lazada Kak. Iya. Apalagi itu e-commerce yang lain. Oh deh. Tokopedia kan. Tapi kelihatan kentara bilang palsu. Tidak susah dibedakan. Masa? Iya. Aspal tuh asli tapi palsu. Hebatnya pasti Cina yang bikin. Itu hebatnya itu. Lengkap ini Tribuners di halaman 10 ulasannya ini ya, terkait pertandingan Liga Inggris antara Liverpool melawan Burnley. Bagaimana kita ulas ini sosok Muhammad Salah ini. Dan 10 gol yang dicetak itu kemana saja. Nah itu kita sudah paparkan dalam bentuk infografis. Yes. Nah Tribuners lah. Terus soal digital besok itu ini kalau kita hadirkan ada cewek cantik. Siapa nih sedih? Ini dia cewek cantik kita. Wih, kita tahu ini peraih emas pertama Pon Sulsel ini Mutia ini kagak baca. Iya deh. Bye. Berai followers langsung naik. Iya. Ini peraih medali emas pertama untuk Sulsel, kontingen Sulsel dari cabang senam. Senam. Kita hadirkan dalam ngobrol Tribun VIP. Oh, Very important person. baik. Udah sembarang Jam 4 masuk. sore. 4 sore. Tribuners nih. Dan Iya. lewatkan itu. Harus selalu tongkrongi YouTube Tribun Timur. Tongkrongi Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Yes. Lengkap deh tayangan-tayangan. Oke punya. Tuh, Tribuners. Dan itu. Sudah. Dan Kakak Imam, oi. Wih, di jantung kayak begitu lari-lari bela orang tua kok gini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi besok ini Pak Moca, Iya. kita akan terbit dengan Dengan Tribun Timur edisi Sabtu 30 Oktober terbit dengan HL Unhas dish. cari pengganti Yusuf Kalla. Oh, ya tahu. Jadi begini Pak Moca, masa periode kepemimpinan Pak Yusuf Kalla di IKA. sebagai ketua IKA alumni Unhas berakhir. Oh. Yang seru ini Pak Moca, calon penggantinya dari 6 orang ada 2 Iya. orang terkenal di seluruh Indonesia. Siapa mau itu deh? Dia adalah mantan Menteri Pertanian Pak Andi Amran Sulaiman Iya. dan Menteri Pertanian saat ini Pak Sahrul Yassin Limpo. Wih. Tapi Pak Moca, hasil polling alumni sementara ini Iya. Pak Sahrul dan Pak Amran suaranya masih dikalah Sama. oleh Haidar Akarim, Wih, ada teknik itu. alumni Teknik Unas, sekarang dia direktur Nindya Karya. Nindya Karya ya kalau tidak salah ya. Betul. Jadi hasil polling sementara ini Pak Haidar mendapat 2.512 suara atau 33,2%. Kemudian Pak Sahrul Yassin Limpo 2.490 suara atau 32,9%. Urutan ketiga Pak Andi Amran Sulaiman mendapat suara sementara 1763 atau 23,3%.
Yang pertama berapa persen? 33,2%. Yang kedua? 32,9%. Hampir mi. Ya, beda 1% gini antara Pak Haidar dan Pak Sarul. Urutan keempat itu Pak Darwis Ismail 4,0%. Dede. Kemudian Eka Sastra. Eka Sastra ini yang mantan anggota DPR RI. Iya. Kalau saya tidak salah mantan ketua HMI juga ya. Betul. Kalau saya tidak salah 3,5%. Dan yang terakhir ini ya senior saya ini. Siapa? Beliau adalah Hussein Abdullah alias Kak Uceng. Kak Uceng ini adalah juru bicara Pak Yusuf Kalla. Iya. Selama 2 kali jadi wapres, periode berapa pertamanya dulu itu kok Iya. sama SBY sama yang baru-baru ini tuh. Pak Uceng selalu di mana Pak JK ada di situ ada Pak Uceng. Iya. Pak Uceng mendapat 3,0%. Pak Uceng ini sangat akrab dan dihormati oleh semua wartawan di Makassar. Dan Karena dia Indonesia. mantan wartawan Betul. senior waktu RCTI dulu. Waktu saya jadi wartawan PSM, dia jadi humasnya PSM. Iya. Ini Pak Uceng. Nah, Unas ini lagi rame ini Pak Uca. Iya. Selain ada acara memilih IKA, ketua IKA alumni, juga sedang ada acara pemilihan calon rektor Unhas. Siapa minanti ini? Ada 8 calonnya ini Pak Unas. Tadi sudah ambil pencabutan nomor urut kan? Iya. Nomor urut ini 8 orang ini akan digodok oleh senat Iya. 82 orang untuk dikerucutkan menjadi 3 orang. Nah, 8 orang calon rektor Unas itu adalah Prof. Abdul Qadir, guru besar kedokteran Unas. Iya. Dirjen Pelayanan Kesehatan. Iya, kayak Kementerian Kesehatan nih. Iya, Dirjen Kesehatan. Kemudian Prof. Farida Patintingi, dia ini dekan hukum. Orang jago dan Unas semua ini. Deh. Kemudian Pak Jamaluddin Jompa, Wih. guru besar kelautan Iya. dan perikanan. Prof. Prof. Sumbangan Baja, Hmm. guru besar Fakultas Pertanian. Kemudian Prof. Dr. Indriyanti Sudirman, guru besar Fakultas Ekonomi Bisnis. Iya. Kemudian Prof. Budu, dekan Fakultas Kedokteran Unhas. D2 kedokteran di. Kemudian Prof. Dr. Insinyur Muhammad Restu, guru besar Fakultas Kehutanan Unhas. D2 tong. Kemudian Prof. Armin Arsad, dekan Fisip Unhas. Wih, Prof ini. Prof. Doktor. Kalau maju ke ini enggak bisa. Kita gitu. ini S3 Ji. Iya. SD, SMP, SMA. S1 tahu ah. S1. S4. Alewati. Siapa kita jago ke gini Pak? Ai semua nasi Hah? kata temanku semua. Oh, gitu. Kakak Piang. Ya. Gimana kabarnya PSM Makassar? PSM Makassar Mania. Panggil dulu dah. Iya. Tiba lagi, datang lagi. Puk. Iya. Yap. Surga fotonya Om Rudi. PSM. Tanggal berapa nih ya? Untuk edisi 30 Oktober di halaman PSM berarti 2 hari lagi PSM main toh. Iya. Ini sementara kita terus memberikan masukan. Bukan kita, orang-orang yang mencintai PSM ini. Betul. Para supporter, para pengamat, mantan pelatih juga. Iya. Nah, ini ada salah satu masukan ini dari pandangan hasil pertandingannya PSM dalam 9 laga terakhir ini. Yap. Terutama di 2 laga terakhir ini yang berakhir tanpa kemenangan. Jadi terlihat bahwa skuad PSM dengan hadirnya Anco Jensen yang diharapkan sebagai goal getter, Iya. sebagai mesin pencetak gol, ternyata di luar dari ekspektasi.
selain itu ini juga katanya Tribuners cukup memberikan pengaruh juga terhadap penampilannya Pluim. Karena Anco Jensen ini sebenarnya tipikal permainannya itu sebagai playmaker harusnya. Pemain yang punya kemampuan menguasai bola dan memberikan umpan-umpan kan. Terlihat nih kalau main gitu jarang cuma tinggal di tengah. Betul. Biasa ke kiri, biasa ke kanan, biasa di tengah. Tidak mau nasanang. Tidak mau sanang tuh. Jadi seolah-olah posisinya Pluim Iya. itu juga diambil alih sama Anco Jensen. Kiper Mami nanti tidak dapat. Permami nggak dapat. Jadi ini yang kelihatan juga waktu lawan Tira Persikabo di laga terakhir kemarin yang berakhir imbang 0-0. Pluim seolah tidak bermain secara maksimal. Makanya disarankan itu Milomir Seslija ini sebagai pelatih pasti yang paling menentukan lah strategi nanti. Iya. Melawan Persita tanggal 1 bulan 11 agar posisinya Pluim ini dikembalikan. Iya. Artinya biarkan dia yang berkreasi di lapangan Betul. tengah. Tempatkan Anco Jensen sebagai striker murni. Iya. Itu mau saja. Betul. Kan kiri kanan ada penyerang sayap lincahnya PSM. Jangan mau kau terlalu bikin capek ke dirimu Janseng. Menunggu saja. Begitu. Karena kita ini berharap, kita semua berharap PSM ini bisa meraih 3 poin di tanggal 1 nanti. Kenapa kira-kira? Karena posisi kita makin turun. Selain posisi karena di tanggal 2 itu ulang tahun PSM. Iya. Sebagai kado ulang tahunnya. Betul sekali. Berapa tahun itu? 106 tahun. 106 tahun di 2 November. Begitu. Sama masih di halaman PSM juga. Ini kabar kurang baik ini untuk sepak bola di Sulawesi Selatan ini khususnya. Ini kan Liga 3 mau bergulir November nanti. Iya. Cuman ada 2 daerah ini yang sebenarnya punya pemain-pemain potensial. Iya. Tapi tidak ada klub yang ikut di Liga 3. Itu di Parepare sama Palopo. Sangat disayangkan nih. Parepare kan sebenarnya punya Persipare. Iya. Palopo ada Gaspa. Sama ada juga Palopo United. Tapi karena alasan kurang dana sama tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat ya memilih mengundurkan diri. Kodok. Ya begitu. Nah, ikut Liga 3 ini untuk babak penyisian saja minimal 50 juta. Iya. Sedikit sebenarnya. Jadi kalau mau lihat pengembangan sepak bola ya memang harus berkorban. Begitu mungkin untuk halaman PSM. Yap. Halaman Makassar. Halaman Makassar 3. Iya. Ya. Sampai di mana tadi? Halaman Makassar. Ini masih soal PCR kan? Sudah ditentukan ini harga PCR itu tidak boleh di atas 300.000. Iya. Jadi tadi hadir Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Calon rektor kita. Ya, salah satu calon rektor Unhas juga, Prof. Abdul Qadir. Itu bertemu langsung dengan PLT Gubernur Sulsel. Iya. Membahas soal ini juga. Jadi dia menegaskan, mewakili Kementerian Kesehatan menegaskan siapapun kliniknya begitu, mau klinik swasta atau di rumah sakit itu, pokoknya tidak boleh ada PCR di atas harga 300.000.
yang melanggar Iya. bakalan kena pencabutan izin. Kenapa lah sekali 300 di bawah 100 Pak Maunya Pak Menteri. cuma kemampuan negara sekarang mensubsidi sampai di situ Ji. Iya bisa 90. Cuma kan persoalannya nih khusus di Makassar itu masih banyak ditemukan harga di atas 800-an dengan alasan model Belum kembali modal kah? mungkin salah satunya. Tapi alasan lainnya itu karena itu kan PCR macam-macam Ki. Ada yang hasilnya menunggu Ki 24 jam, Iya. ada 12 jam, ada yang 4 jam. Jadi yang semakin cepat keluar hasilnya itu semakin mahal. Begitu Ki sistemnya. Tapi pokoknya Kementerian Kesehatan ini lewat Prof Abdul Qadir ini bilang Nggak ada urusan itu, mau 4 jam hasilnya, mau 24 jam, pokoknya harus di bawah harga 300.000. Gitu. Ini untuk memudahkan masyarakat juga karena kan PCR itu salah satu syarat untuk melakukan perjalanan tuh, utamanya perjalanan udara. Karena kalau mahal kayak belum beli tiket, apalagi dan segala macam. Sama berita lainnya juga ini dari Pak Wali Kota Makassar ini. Iya, bagaimana kabarnya Pak Wali? Semakin inovatif ini Pak Wali. Kami emang kalau Pak Dani tahu. Ada inovasi barunya lagi. Apa sedang itu? Tetere namanya. Program Tetere. Apa mau saya itu deh? Kalau bahasa Makassar. Cepat-cepat. Cepat. Program Tetere ini ya maksud Pak itu yakni pasar berjalan. Karena kalau tiap pagi kan biasa di lorong-lorong ada penjual sayur. Iya. Nah, ini dia mau buatkan ini program. Jadi penjual sayur, penjual buah pagi-pagi itu nanti akan semakin terorganisir kita. Makanya mau pakai sepeda listrik. Kita siapa hari pertama di kontak? Bukan tahu sepeda sepeda yang ada di roda nih pokoknya. Begitu. Bisa masuk lorong, jual sayur nih. Kita tidak pakai sepeda, tahu sekarang Pak Dani orang. Oh, pakai apa? Motor mi. Motor deh, iya. Ada tuh pakai mobil. Tapi ini dapat bensin toh. Iya. Program Tetere jadi kan kalau subuh-subuh itu biasa lihat Ki banyak pagandeng. Pagandeng itu deh. Pagandeng. Untuk mobil-mobil masuk ke Makassar dari Goa, dari Madura bawa sayur. Dan nanti pemerintah Kota Makassar lewat program ini ada nanti tim yang menunggu di perbatasan. Kita tahu. Jadi itu mobil nggak usah masuk ke Makassar. Sampai di perbatasan diambil sama ini tim Tetere ini tuh. Oh begitu. Menunggu itu yang naik sepeda listrik kan. Langsung dikasih masa aja di situ. Itu yang masuk di lorong nanti. Keren atau itu. Tapi kita tahu ini programnya. Kita menunggu tuh. Iya kapan hari itu? Ya ini sementara digodok. Rencananya begitu. Sama itu mau kapan dulu deh? Itu Pak Den. Iya, banyak sekali. Banyak dulu. Sudah nih. Iya. Karena berita kampus di halaman 1. Oh iya. Rektor sama Oke, Pak Imam. Pak Den. Oke.